Tapi walaupun kita belum batal, kita wudhu lagi, kan bagus kan gitu. Tapi kalau tayamum, ya nanti ada yang mengatakan bahwasanya beda tuh antara turab dengan tin. Ya, tin tanah juga, turab tanah juga, tapi Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sudin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Saya minta ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk anak saya Hasbi, genap usianya 7 tahun insyaallah. Mudah-mudahan saya minta doanya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Senantiasa kami orang tuanya diberikan kekuatan untuk mendidiknya menjadi pribadi yang soleh. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita semuanya yang sedang belajar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala babut tayammumi. Ta'rifut tayammumi lughatan al-qasdu wa minhu qawlu syair tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama bit-turabi. Wa syar'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin biniyatin makhsusah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan bacaan kita sampai kepada pembahasan babut tayammumi, satu bab yang menjelaskan tentang perihal tayammum. Kalau melihat ya perintah tayammum itu sendiri, nanti bisa dilihat dalam surah
An-Nisa ya, ayat 43 tuh. Ya, ketika di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban ya. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana ghafurar rahim. Itu ayat itu yang menjadi dasar ya perintah untuk bertayamum. Nah, kalau dilihat lagi asbabun nuzul daripada ayat ini, sebab turunnya surah An-Nisa ayat 43 ya, pernah Rasulullah itu pergi bersama-sama Aisyah ya, rombongan tuh, pergi rombongan, Aisyah ngikut. Tapi di tengah perjalanan Aisyah itu kalungnya putus ya. Putus lalu jatuh hilang. Nah, itu kalungnya kalung kesayangan ya. Aisyah itu meminta kepada Rasulullah untuk berhenti nyari dulu itu kalung gitu. Jadi ketika udah berjalan jauh harus kembali lagi tuh. Ketika kembali lagi kan berarti makan waktu lagi tuh. Sedangkan apa? Perbekalan air udah habis itu, kembali lagi tuh ya. Sehingga apa? Ketika itu Abu Bakar itu sempat marah istilahnya sama Aisyah. Kalau bahasa kita mah, gara-gara lu nih kita jadi baik lagi, emang air udah kagak ada, udah habis kan gitu ya. Ketika itu Abu Bakar menegur Aisyah ya, sedangkan Rasulullah lagi tidur di pahanya Aisyah tuh gitu. Sehingga ketika itu Aisyah nggak bisa berkutik dah ya, emang permintaan Aisyah ya, karena kalungnya itu putus. Sehingga Rasulullah tidur di pahanya Aisyah itu sampai pagi. Ketemu pagi ya emang belum ketemu air kan gitu, sedangkan mau sholat atau mau bersuci. Nah, ketika itulah turun ya surah An-Nisa ayat 43 tadi. Jadi ketika disebutkan wa in kuntum mardha, itu udah jelas ya, nanti bicara tentang bagaimana kebolehan orang bertayamum. Wa in kuntum mardha, jikalau kamu sakit ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Itu perjalanannya Aisyah beserta rombongan, beserta Rasulullah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Atau apa? Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ya dia buang hajat ya. Aula mastumun nisa, atau bersentuhan laki-laki itu dengan perempuan ya. Falam tajidu ma'an, tapi dia nggak ketemu air. Ngapain? Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah debu yang suci gitu. Bagaimana itu caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum gitu. Suruh usap doang apa? Muka sama kedua tangan. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penuh kasih sayang. Nah, itu dari situlah baru ada perintah tentang bertayamum ya. Sebelum itu belum ada. Sebelum ayat 43 surah An-Nisa ini turun ya belum ada perintah untuk bertayamum. Itu dalil Quran ya, dalil hadisnya ya banyak ya, bahkan ya ulama ya, ijtima ulama tentang bagaimana merumuskan tentang tayamum itu sendiri dalam fikih ya, ini merujuk kepada surah An-Nisa ayat 43. Dan juga salah satu hadis ya, Imam Ahmad itu juga menyebutkan bahwasanya tentang perintah bertayamum itu gitu. Ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya ketika Allah ciptakan ini bumi, yaitu dimanapun kita berada itu adalah masjid. Artinya apa? Boleh kita sholat di sana, dan apapun yang ada di sekeliling kita itu suci, boleh dipakai untuk bersuci ya. Itu salah satunya adalah tanah atau debu itu tadi. Itulah perintah awal daripada tayamum itu sendiri. Jadi udah jelas, Al-Quran juga menyebutkan nanti dalam kaifiat tayamum juga dijelaskan lagi lebih jelas gitu. Jadi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, jadi yang diusap muka doang sama tangan gitu. Jadi nggak kumur-kumur pakai debu, kagak kan gitu. Apa sih
pengertian tayamum gitu ya. Ta'rifut tayamum lughatan, ini udah pasti nih kalau bicara tentang sebuah kalimat nanti ada pengertian secara lughah ya, secara bahasa. Adapun pengertian tayamum secara bahasa adalah al-qasdu ya. Al-qasdu, qasada yaqsudu. Qasdu, al-qasdu itu apa? Menyengaja atau berkeinginan. Itu, menginginkan sesuatu. Al-qasdu. Wa minhu qaulu syair tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturab. Nah, jadi bertayamum, berkeinginan tuh mereka. Lamma faqadtu ulin nuha, ketika nggak ada faqada kan tidak ada tuh. Faqadtu ulin nuha, jadi orang-orang yang berakal itu ya, kalau nggak ada dia berpikir bagaimana caranya. Wa man lam yajid ma'an tayammama biturab. Jikalau barang siapa yang tidak menemui air, nggak ketemu air, maka apa? Tayammama biturab, maka tayamumlah dia dengan menggunakan tanah, debu. Itu menurut bahasa tuh. Tayamum itu adalah al-qasdu ya, berkeinginan, menyengaja sesuatu gitu. Tapi kalau kita artikan secara lughah saja ya pasti juga kita akan terlalu umum ya, karena tayamum itu artinya apa? Al-qasdu, berkeinginan, apa yang diinginkan. Nah, pada syar'i dijelaskan tayamum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin. Pada syar'i tayamum itu adalah isalut turab ya, menyampaikan apa? Tanah, debu, turab tuh. Ya, nanti ada yang mengatakan bahwasanya beda tuh antara turab dengan tin. Ya, tin tanah juga, turab tanah juga, tapi turab itu tanah yang apa? Debu kering. Kalau tin tanah basah. Ya kan? Al-Qur'an menyebutkan khalaqal insana min tin, kan gitu. Allah menciptakan manusia itu dari apa? Tin. Tin itu apa? Tanah. Tanah apa? Tanah basah. Udah dicampur dengan air, itu tanah basah tuh. Ya kan waktu membentuk Nabi Adam itu kan dari tanah. Kan tanahnya bukan turab tapi apa? Tin, tanah basah. Pakai to nih. Bukan pakai ta. Kalau pakai ta buah tin. Watin, wazaitun. Nah itu buah tin. Ini mau pakai to, watin. Itu. Jadi tanah basah. Kalau ini turab, turab itu tanah apa? Kering. Nanti dalam pengertiannya yang tanah turab itu gimana? Lahu gubarun, gubar. Tanah debu itu yang ketika kita apain? Kita lempar itu nggak nyampe. Cuman apa? Bus. Nah itu. Itu yang dipakai bakal tayamum tuh yang begitu tanahnya. Jadi turab itu sama-sama tanah pada. Itu isalut turabi ilal wajhi ya, ke muka, wal yadaini dan kedua tangannya, min ayyi makanin, dari mana aja tuh tanah debunya boleh diambil dari mana aja ya, nanti yang penting suci tuh. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu, itu ada niatnya. Jadi bukan hanya menyampaikan tanah debu itu ke muka lalu kedua tangannya diambil itu tanah debu dari mana aja, tapi mesti apa? Biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Inilah yang membedakan itu perihal ibadah-ibadah yang mahdhah ya. Karena hakikatnya ada apa? Ada niat di sana, ada syarat dan rukun. Ahkamut tayammumi arba'atun. Adapun hukum tayamum itu ada 4 ya. Hukum tayamum 4 nih. Yang pertama wajib hukumnya di tayamum. Jadi kalau misalkan tadi perintah Al-Qur'annya falam tajidu ma'an gitu ya. Jadi kan pengertian kagak ketemu air nanti berkembang nih. Karena di awal penyebutannya wa in kuntum mardo aw ala safarin kan gitu. Dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan. Lalu ketika apa dia? Falam tajidu ma'an, kagak ketemu air. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kagak ketemu air, patayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah debu yang suci kan gitu. Cuman nanti ada keadaan yang mengharuskan, yang mewajibkan dia itu apa? Tayamum. Pokoknya dia wajibnya tayamum.
Padahal bisa jadi nih airnya ada. Kalau tadi menyebut Al-Quran falam tajidu ma'an, dia nggak ketemu air. Tapi ini ada keadaan dia wajib tayamum, padahal air ada, tapi wajib tayamum dia. Di mana itu keadaannya? Yang pertama ini hukum wajib idza khafal halaka min isti'malil ma'i gitu. Jadi jikalau dia khawatir akan binasa, ya, halak itu kan binasa, artinya celaka lah gitu, daripada dia menggunakan air gitu. Jadi kalau dia gunain itu air, dia akan apa? Celaka dirinya, binasa gitu. Wa idza faqadal ma'a hissan, nah, dan itu jikalau ketiadaan airnya itu secara apa? Zahir ya. Jadi kalau dia khawatir apa? Binasa kalau dia menggunakan air. Misalkan ketika dia wudu mati, daripada dia mati mendingan apa? Maka tayamumnya jadi apa? Wajib tuh. Karena kalau kena air dia apa? Mati atau binasa, atau fungsi daripada organ tubuhnya jadi apa? Jadi berkurang fungsinya gara-gara kena air. Itu juga mesti nanti mengikuti apa? Bi ikhbari tabibin, ya, mengikuti daripada anjuran dokter kan gitu. Nanti ya, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ini baru bicara tentang hukumnya saja. Jadi yang pertama adalah wajib hukumnya dia tayamum jikalau sebetulnya airnya ada, tapi dia khawatir kalau nggunain air malah jadi celaka. Itu wajib hukumnya. Atau juga wa idza faqadal ma'a hissan, maka wajib hukumnya dia ngapain? Tayamum jikalau benar-benar kagak ada air. Kalau tadi kondisi yang pertama airnya ada tapi dianya nggak boleh kena air. Nah yang kedua kondisinya wajib juga dia tayamum jikalau ketiadaan air emang benar-benar kagak ada. Nggak ada air dicari kagak ada, kering. Itu betul-betul kagak ada air ya, tayamum. Nanti ketiadaan airnya juga ada batasnya. Sampai batas mana ketiadaan air itu? Kalau di sini ada air, di sono ada, ya belum boleh tayamum ya. Gitu. Masih bisa gunain air namanya. Nah, jadi yang pertama itu wajib hukumnya. Kalau kondisinya seperti ini, ya kondisinya ketika ada air tapi dia nggak boleh kena air, wajib hukumnya tayamum. Ini ketika apa? Ketika nggak ada air sama sekali, itu juga wajib hukumnya dia tayamum. Wathani yang kedua mubahun, mubah nih, ya, mubah saja, dibolehkan ya. Jadi nggak wajib dia tayamum, tapi boleh. Saya mau tayamum ini bagaimana? Boleh aja. Bagaimana kondisinya? Idza kana qadiron 'alal wudu'i, jikalau dia mampu untuk berwudu, wa 'ala isti'malil ma'i wa syara'ihi, atau ketika itu disebutkan dia mampu untuk berwudu dan untuk menggunakan air. Dia mampu tuh, bisa sebetulnya. Walakin akan tetapi apa? Wajadahu yuba'u bi aktsara min tsamanil mithri. Air ada kan gitu. Dia bisa nggak wudhu? Bisa. Kalau kena air boleh nggak dia? Boleh kena air. Dia boleh kena air, mampu dia untuk berwudhu menggunakan air, itu pokoknya dia bisa. Cuman walakin wajadahu, untuk mendapatkan itu air, yuba'u, mesti dibeli. Bi aktsara min tsamanil mithli, dengan harga yang mahal gitu ya. Min tsamanil mithli, daripada harga-harga yang biasanya gitu. Air mah ada, cuman kudu beli. Cuman apa? Mahal. Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwalal waqti. Atau yang kedua keadaannya, kalau tadi yang pertama keadaannya dia boleh, dia mampu untuk berwudu dan bisa. Kalau wudu itu pakai air, dia nggak ada halangan apa-apa, pokoknya bisa dia berwudu. Cuman airnya itu kudu dia dapatkan dengan cara membeli, dan belinya juga dengan harga yang mahal. Dia punya duit nggak? Punya, tapi nggak cukup untuk beli airnya. Nah itu boleh dia, nggak wajib tayamum tapi boleh tayamum.
Andai kata dia ngirik-ngirikin gitu, bagi apa air dikit bakal wudu kan begitu, masih boleh kan gitu. Atau wakadzalika idza kanal ma'u mafkudan. Begitu juga jikalau airnya itu mafkudan awalal waqti. Air itu nggak ada di awal waktu. Di awal waktu sholat ini masuk waktu, misalkan waktu zuhur masuk, itu nggak ada air. Wa alima au ghalaba ala dhannihi wujuduhu fi akhiril waqti. Nanti dia yakin bahwasanya air itu adanya kapan? Di akhir waktu sholat. Di akhir waktu zuhur betul baru ada air. Sedangkan di awal waktu zuhur itu nggak ada apa? Nggak ada air. Tapi dia yakin ntar di akhir waktu zuhur itu ada air. Emang ntar kiriman air itu baru datang. Kira-kira udah mau deket asar. Ya itu mau deket banget. Asar berarti saya sholat di akhir waktu. Saya mau sholat di awal waktu. Kan kagak ada air. Air ada tapi nanti di akhir waktu. Ya itu boleh dia tayamum. Hukumnya mubah saja. Tapi yang dikata saya nungguin air aja dah. Gitu. Saya pengen wudu aja biar sempurna. Ya boleh juga. Tapi nanti dia sholatnya apa? Konsekuensinya di akhir waktu. Nah ini kondisi seperti ini dibolehkan dia untuk tayamum gitu. Karena menyangka bahwasanya air itu ada di awal waktu. Apa nggak ada di awal waktu, tetapi nanti di akhir waktu baru ada air gitu. Kama qala sahibu Safwati Zubad, ya, tayammumul muhdithi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Itu tayamum bagi orang yang berhadas itu atau orang yang junub gitu, yubahu fi halin, dimubahkan, dibolehkan dalam keadaan itu tadi, wa halin wajaba, dan juga dalam keadaan yang seperti itu lebih daripada itu maka wajib hukumnya dia tayamum gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Jadi wajib, mubah tuh. Jadi nggak ada hukum sunnah nih tayamum. Adanya apa? Wajib, mubah. Lalu yang ketiga apa? Makruh. Apa makruh? I'adatut tayammum. Ya, yang ketiga makruh itu i'adah. Apa i'adah? Ngulang. Ulang habis tayamum lagi diulang. Nah, gitu. Itu i'adah namanya. Mengulang tayamum. Hukumnya makruh saja. Gitu. Makruh. Kalau tajdidul wudu kan cakep. Cakep ya. Kalau wudu cakep tuh. Tapi walaupun kita belum batal, kita wudu lagi kan bagus kan gitu. Tapi kalau tayamum nggak bisa ya, karena kayak hakikatnya tayamum itu nanti harus apa? Masuk waktu juga kan gitu. Lalu yang keempat, haram. Dia pengen tayamum tapi haram tuh tayamum jadi. Tapi apa sah? Ma'asihah. Tayamumnya haram tetapi sah itu tayamum. Boleh dia sholat dengan tayamum itu. Apa? Tayamum dengan menggunakan tanah debu boleh merampas. Ya, merampas tuh maksud. Tanah debu boleh ngerampas. Kita nggak punya tanah debu boleh nyolong. Kan gitu. Kita pakai bakal tayamum. Sah tayamumnya. Tapi apa? Haram hukumnya, ada dosa di situ maksudnya. Tayamumnya sah. Nah, gitu. Atau yang kedua, wa ma'a adami sihah. Udah haram tayamumnya, kagak sah lagi. Apa? Idza kanal ma'u maujudan biduni mani'in. Ada air. Lah air ada, dia ngapain ini tayamum? Kagak boleh itu, haram hukumnya tayamum. Dan tayamumnya pun tidak sah. Jadi jikalau dia tayamum karena ada air dan biduni mani'in, bahwa saya tidak ada halangan dia sebetulnya untuk menggunakan air ada banyak dan badan juga sehat, dia mulai tayamum, ya haram hukumnya, dan tayamumnya pun tidak sah. Berarti dalam kondisi seperti itu yang ada air dan badan sehat, boleh nggak ditayamum? Haram hukumnya gitu ya, haram dan juga tidak sah, kecuali emang dia lagi belajar tayamum, boleh. Bukan dalam hakikat tayamum yang sesungguhnya gitu. Jadi nggak boleh tuh. Jadi ada 4 tuh. Ada 4 hukum tayamum ya, wajib, mubah, makruh, dan haram gitu. Dalam keadaan yang berbeda ya akan ada hukum yang berbeda juga, kan tergantung ilatnya. Al hukmu yaduru bi illatihi. Hukum itu beredar sesuai dengan apa? Ilatnya. Nah, sebabnya apa? Oh, tadi ada sebab yang mewajibkan ya jadi wajib gitu. Ada sebab yang membolehkan jadi boleh, jadi mubah.
Ada sebab yang memakruhkan jadi makruh, ada sebab yang mengharamkan, maka dia jadi haram tuh. Wa tayammumu yaqumu maqamal wudu'i fil hadatsil asghar. Bermula tayamum itu ya, berdiri pada maqam wudu fil hadatsil asghar, dalam hadas kecil. Jadi kalau ketika orang punya hadas kecil lalu dia tayamum, sama tuh berdirinya si tayamum itu seperti makom wudu ketika orang punya hadas kecil. Wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Begitu juga ketika dia berdiri pada makom mandi ya di dalam hadas besar. Gitu. Jadi kalau ada orang punya hadas kecil lalu mau wudu nggak ada air, atau dia mani terhalang, nggak boleh kena air, maka dia apa? Tayamum. Tayamum itu berdiri pada makom wudu. Lalu ketika dia punya hadas besar, mau mandi, airnya kagak ada, atau bisa jadi badannya nggak boleh kena air, ada halangan, maka tayamumnya itu berdiri pada makom mandi. Iya, kalau dia hadas kecil lalu dia tayamum, mengusap muka lalu kedua tangannya. Lalu ketika dia punya hadas besar, tayamumnya bagaimana? Hah? Ya sama, yang mengusap muka dengan kedua tangan juga. Kan tadi apa penyebutannya? Famsahu biwujuhikum wa aidikum, kan gitu. Mengusap muka dan kedua tangan. Jadi jangan beranggapan, oh, ini kan hadasnya hadas besar ini, berarti kita tayamum bagaimana? Ya aurin debu dah kata di badan. Oh, ya nggak bisa. Tetap sama kondisinya adalah dengan ya mengusap muka dan kedua tangan. Nanti kaifiatnya kita kasih tahu. Tuh, jadi berdiri dia pada makom wudu dan berdiri juga dia di makom mandi. Tuh, tergantung ketika dia hadas kecil, ya dia berdiri pada makom wudu. Ketika hadas besar maka dia berdiri di makom mandi itu. Al-farqu bainat tayammumaini ya. Adapun perbedaan di antara dua tayamum. Apa itu? Yang pertama at-tayammumu anil hadatsil asghar. Tayamum dari hadas kecil ya. Ini perbedaannya nih, tayamum dari hadas kecil dan tayamum dari hadas besar. Kalau tayamum dari hadas kecil, yubtiluhu ma abtalal wudu. Ya, itu yubtiluhu ma abtalal wudu. Batalnya itu karena ma abtalal wudu. Batalnya itu tayamum apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi ketika dia batal wudu, maka batallah itu tayamumnya. Batal tuh, nggak jadi tuh. Dianggapnya dia belum bertayamum, atau dia nggak punya ketika dia punya hadas kecil itu, ya hadas kecilnya masih ada gitu. Ketika dia tayamum lalu ada apa-apa yang membatalkan wudu, habis tayamum misalkan apa, khuruju syai'in min ahadis sabilaini, ya, keluar sesuatu dari dua jalan, ya, dari jalan depan ataupun jalan belakang, ya, kentut misalkan, habis tayamum dia kentut, ya batal tayamumnya. Jadi apa-apa yang membatalkan wudu maka batallah itu tayamum. Wathani at-tayammumu anil hadatsil akbar. Adapun tayamum dari hadas besar itu la yubtiluhu ma abtalal wudu. Tidak membatalkannya itu apa-apa yang membatalkan wudu. Wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma'i ma'al qudrati ala istimalihi. Nah, bermula yang membatalkannya itu adalah ketika dia ngelihat air, ma'al qudrati, bersamaan dengan kemampuan dia untuk menggunakan itu air. Bisa itu digunakan itu air, dia ngelihat air, lalu air itu bisa digunakan untuk bersuci, maka batallah itu tayamumnya. Tayamum yang mana? Tayamum dari hadas besar gitu. Jadi kalau dia tayamum, dia punya hadas besar, lalu dia tayamum, lalu dia kentut, itu hadas besarnya ada nggak? Udah enggak kan gitu, udah tayamum tadi. Jadi batalnya itu bukan karena apa? Bukan karena yang membatalkan wudu, akan tetapi batalnya ketika dia melihat air lalu dia
mampu atau bisa itu air digunakan untuk bersuci, maka batallah itu apanya? Tayamum daripada hadis besar tadi. Asbabut tayamum ya. Adapun sebab-sebab tayamum nih, ada penyebabnya mesti gitu. Apa itu penyebab tayamum? Ya di sini disebutkan sabab-sabab tayamum itu salah satu, ada 3 penyebabnya nih. Ya kalau merujuk tadi daripada apa? Ayat Al-Qur'an, wa in kuntum mardha au ala safarin, kan itu doang disebutnya dalam Quran. Wa in kuntum mardha au ala safarin, jikalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Itu ketika nggak ketemu air maka dia bertayamum. Nah di sini dijelaskan lagi nih dalam fikih ya, berijtihad tentang ayat tadi para ulama ya, yang menyebabkan daripada tayamum itu adalah yang pertama faqdul ma'i, ketiadaan air mutlak nih, maksudnya benar-benar nggak ada tuh air. Itu bicaranya adalah faqdul ma', benar-benar kagak ada air. Lalu yang kedua wal marad, sakit gitu. Sakit ini menjadi sebab akan kebolehannya tayamum. Lalu wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram, ada air. Kalau tadi kan bicaranya faqdul ma', ketiadaan air. Lalu yang kedua sakit. Nah yang ketiga ini air mah ada, tapi wal ihtiyaju ilaihi, yang butuh kepada air itu apa? Li'atshi hayawanin muhtaram, untuk menghilangkan haus. Siapa? Hayawanin muhtaram, binatang yang dihormati, makhluk yang terhormat dalam segi syar'i. Jadi kalau nanti punya air kita cukup bakal wudhu. Lalu ada orang keausan, apakah kita kasih minum itu orang atau binatang? Apa kita wudhu? Kasih minum tuh, karena ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram, maka dikasih minum lah. Kita nggak bisa wudhu dong, ya tayamum gitu. Tapi nanti siapa yang dikasih air? Nah, nanti ada keterangannya. Jadi inilah 3 sebab daripada tayamum ya, ketiadaan air, sakit, dan air itu dibutuhkan untuk minum makhluk Allah yang dihormati. Awalan faqdul ma'i, adapun yang pertama ketiadaan air itu ay al ajzu anisti'malil ma'i, imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Jadi al ajzu anisti'malil ma', ya, ketidakmampuan untuk menggunakan air, faqdul ma', ketiadaan air. Imma li faqdihi hissan, sama ada ketiadaan airnya itu secara zahir, emang benar-benar kagak ada. Bentuk apanya? Zahirnya airnya emang benar-benar kagak ada. Au li faqdihi syar'an, atau ketiadaannya itu dari segi hukum syar'inya. Maksudnya apa? Airnya ada tapi nggak bisa digunain. Nah, itu dianggapnya apa? Nggak ada air juga. Gitu. Tapi pada syar'i, bukan pada hissi. Gitu. Adapun al-faqdul hissi, yang dikata kagak ada air itu dari segi zahir, bi alla yajidal ma'a bil kulliyati ba'dal bahthi anhu. Jadi yang dikata ketiadaan air secara zahir itu adalah bi alla yajidal ma', pokoknya emang dia nggak bisa ketemu air, nggak nemuin air. Bil kulliyati ba'dal bahthi minhu, secara keseluruhan pokoknya mau dicari urusannya bagaimana, ini air emang kagak ada, zahirnya kagak ada air, benar-benar kagak ada air gitu. Jadi kalau dikata sabab tayamum yang pertama adalah ketiadaan air, yang dimaksud dengan ketiadaan air itu ada 2. Yang pertama ketiadaan air secara zahir, yang kedua ketiadaan air secara syar'i. Kalau ketiadaan air secara zahir, secara hissi, maksudnya apa? Ya emang benar-benar kagak ada air gitu, maka dia tayamum lah. Tapi yang kedua itu adalah al-faqdus syar'i, ya. Ketiadaannya dilihat, ditinjau dari segi hukum syar'i. Apa? Ka'an yang pertama, wajadal ma'a, ada air, dia nemu air.
walakin yahtaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Akan tetapi air itu apa? Dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menolong orang. Karena apa? Kehausan atau nolong binatang itu kehausan. Nah, itu dianggapnya apa? Faqdul ma'i juga, ketiadaan air juga pada syar'i. Berarti boleh nggak ada tayamum? Boleh. Karena dalam pengertian itu ketiadaan air di sini adalah bicara tentang syar'inya, bukan bicara hissinya. Air ada tetapi dibutuhkan untuk minum, lebih utama minum. Karena kalau nggak minum mati nih, gitu. Ya udah minum dah. Terwudu bagaimana? Ya tayamum. Itu dianggapnya apa? Ketiadaan air. Lalu yang kedua, au wajadahu yuba'u bi aktsara min tsamanin mithliha. Ada air tapi dapetinnya mesti beli dengan harga yang mahal. Jadi kalau kita harus beli dengan harga yang mahal sedangkan kita tidak mampu untuk membelinya, itu masuk dalam kategori faqdul ma'i. Masuk dalam kategori ketiadaan air juga. Atau yang ketiga, awwajadahu, atau dia bisa mendapatkan itu air. Wa kana bainahu, akan tetapi antara dia wa bainal ma'i, dan air itu, bisa di sono sumber air. Kita tahu itu sumber air, airnya bagus, bersih. Ya, pokoknya itu bisa dipakai untuk bersuci. Tapi apa? Wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un. Antara dia dan air itu ada apa? Mani'un, ada halangan. Ada yang menegah dia untuk bisa mendapatkan air itu. Seperti apa? Kasabu'in. Apa sabu'? Binatang buas. Itu. Misalkan di situ ada pancoran, airnya bersih banget. Cuman di antara pancoran itu ada singa 3, kan gitu. Kalau kita ke sono, kira-kira bagaimana? Dicaplok nggak gitu? Nah, kalau itu membahayakan, dianggapnya apa? Nggak ada air, walaupun air kelihatan banget. Mana ada yang jagain misalkan, kan gitu. Binatang buas ya, kasabu'in, ya singa, macan, atau buaya gitu. Asalkan bukan buaya darat ya, gitu. Itu dianggapnya apa? Nggak ada air, gitu. Atau yang keempat, awwajadahu, dia mendapatkan itu air, tapi apa? Walakin khafal marad minastimali. Akan tetapi dia khawatir sakit daripada menggunakannya itu. Itu dianggapnya apa? Ketiadaan air juga, itu. Jadi bukan karena ketiadaan air secara zahirnya, akan tapi kekhawatiran akan sakitnya, maka dianggapnya juga faqdul ma'i, itu ketiadaan air. Maka dibolehkan dia untuk apa? Tayamum. Itu jadi sebab yang pertama tuh. Sebab yang pertama tayamum itu adalah ketiadaan air. Yang kedua al-marad, sakit, ya. Wa ahkamut tayammumi halal marad thalathatun. Adapun hukum tayamum ketika sakit itu ada 3. Yang pertama wajib. Wajib hukumnya dia deh tayamum. Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'i. Jikalau dia khawatir binasa ketika menggunakan air, maka wajib hukumnya dia tayamum. Itu sakit yang seperti ini, maka wajib hukumnya dia tayamum tuh. Yang kedua mubahun. Mubah nih. Boleh aja dia. Dia boleh tayamum, boleh wudhu gitu maksudnya. Kalau yang tadi yang pertama wajib hukumnya tayamum. Karena apa? Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'i. Pokoknya kalau dia menggunakan air dia mati, binasa gitu. Kira-kira ada nggak sakit yang kena air mati ya? Ya ada pasti. Nggak mungkin disebut dalam fikih kalau nggak ada itu penyakit. Ada gitu. Itu nggak ada air. Kalau kena air pokoknya dia akan apa? Penyakitnya itu akan menyebabkan apa? Kematian ya. Sebab misalkan itu menjadi sebab akan kematian. Pokoknya itu penyakit kagak boleh kena air dah. Itu wajib hukumnya dia tayamum. Nah yang kedua mubahun. Mubah nih. Apanya? Hukum tayamumnya mubah.
ketika lagi sakit boleh dia tayamum dan boleh juga dia wudu. Idza kana yakhafu mahzurat tayammumi ay mahzurat tayammum. Ya. Jikalau dia khawatir ya kehati-hatian aja nih untuk bertayamum. Seperti apa? Kalau dia sakit, wa huwa ziyadatul marad. Kalau kena air sakitnya jadi bertambah. Ziyadatul marad. Tapi nggak sampai mati nih. Kalau tadi yang pertama kan apa? Mati atau binasa atau luar biasa dah. Nah, maka itu wajib hukumnya dia tayamum dengan sakit yang seperti itu. Kalau sakit yang kedua ini cuma apa? Ziyadatul marad. Bertambah doang sakitnya jadinya. Ya, kena ini kalau kena air sakit banget ini. Bagaimana ya? Tayamum nggak ya? Boleh itu tayamum. Boleh tayamum, boleh wudu. Au bud usyifa, atau ketika kena air bud usyifa, lama warasnya. Ya bud usyifa. Ya, sembuhnya lama tuh. Gara-gara kena air, sembuhnya lama, maka dia boleh tayamum. Padahal kalau dikena air juga nggak sampai binasa tuh, cuma ya sembuhnya aja agak lama kan gitu. Au hudutsu syai'in fahishin fi udwin zahirin, atau terjadi sesuatu yang syai'in, yang jelek gitu ya. Fahishin fi udwin zahirin. Ya. Jadi kalau kena air misalkan di anggota badannya itu menjadi apa? Jadi jelek, jadi rusak kan gitu. Ini juga termasuk di dalamnya yang dibolehkan untuk tayamum. Atau faqdu manfaati udwin, ketika kena air jadi hilang manfaat daripada anggota tubuhnya, ya nggak kurang sempurna tuh jadi manfaatnya gara-gara kena air. Nah ini dibolehkan juga dia untuk tayamum. Kira-kira sakit apa gitu ya kalau yang begini modelnya? Ya, sakit yang ketika kena air lalu akan menjadi apa? Lama sembuhnya, atau ketika itu bertambah sakit, bertambah parah, atau ketika terjadi sesuatu yang bikin apa? Bikin jelek, bikin rusak, atau dari segi manfaat anggota tubuhnya itu jadi berkurang. Gitu. Contoh mungkin ini. Kayak ada orang habis apa namanya? Operasi mata ya. Ya kan itu ada anjuran untuk tidak apa? Ya tidak dibuka dulu, jangan kena debu, jangan kena air dan sebagainya. Nah itu kan bisa jadi kalau kena air jadi bud usyifa, jadi sembuhnya lama kan gitu, proses penyembuhan jadi lebih lama, makanya nggak boleh kena air. Nah itu dibolehkan untuk tayamum gitu. Nah yang ketiga haram, sakit mah sakit dia, cuman kalau dia tayamum jadi haram nih tayamum. Apa? Idza kanal maradu khafifan, jikalau sakitnya itu apa? Khafif. Apa khafif? Ringan. Sakitnya ringan, la yadurruhu istimalul ma'i, dan tidak menjadi mudarat jikalau dia menggunakan air. Apa pano misalkan gitu. Pano sakit bukan ya? Ya penyakit juga itu. Atau ampek dan misalkan gitu. Bengek. Ketika dia kena air, kira-kira gimana kalau bengek? Ada pengaruhnya nggak? Nggak juga ya? Nggak tahu dah. Bang Ipa yang pernah bengek? Oh gitu. Jadi haram tuh. Jadi kalau penyakitnya itu ringan, tapi dia apa? Tayamum. Sakit. Kalau sakit ini kan begitu. Kalau pala puyeng-puyeng dikit, kira-kira tayamum nggak deh? Aduh, pala puyeng banget ini katanya. Tayamum aja lah. Ya pokoknya nanti kategorinya khafifan, itu penyakit ringan. Kalau dia mau tayamum jadi haram tuh tayamumnya. Nah, ini masalah tuh, ada satu masalah. Idza kana fihi maradun, ya jikalau ada penyakit nih. Walakin syakka, akan tapi dia ragu. Dia sakit nih tapi ragu. Ragunya apa? Hal yadurruhul ma'u amla. Apakah mudarat ketika dia kena air? Apakah gak tuh mudarat? Apakah gak tuh kira-kira kalau kena air? Fahal yajuzu lahu tayamum. Boleh nggak kira-kira tayamum? Ini sakit dia. Pas lagi sakit dia apa? Ragu nih. Ini kalau dikenain air kira-kira jadi mudarat apa kagak nih ya kan gitu. Kalau kondisinya seperti itu, kalau tadi kan jelas kondisinya. Kalau penyakit yang binasa wajib hukumnya dia tayamum. Kalau kena air binasa maka wajib tayamum. Kalau yang kedua, jikalau jadi ketika kena air itu sembuhnya jadi lama
atau bertambah penyakitnya atau yang sejenisnya, itu mubah saja dia tayamum. Atau ada yang haram tadi, ketika penyakitnya benar-benar ringan saja, lalu dia mau tayamum jadi haram. Nah sekarang pertanyaannya, jikalau ada sakit, tapi itu dia ketika sakit ragu, kira-kira ini sakit kalau dikenain air jadi mudorot apakah enggak, ragu itu dia, tayamum apa wudu nih ya, fahal yajuzu lahu tayamum, apakah boleh dia itu tayamum? Nah menurut pendapat Imam Ibni Hajar, inda Ibni Hajarin yajuzu lahu at-tayamum. Menurut pendapat Imam Ibni Hajar boleh dia tayamum tuh, sakit nih, ragu boleh kena air apa kagak nih, tayamum aja dah. Nah kalau menurut pendapat Imam Ibni Hajar dibolehkan tuh. Tapi menurut pendapat Imam Romli, la yajuzu lahu tayamum, nggak boleh dia tayamum karena ragu tuh penyakitnya, boleh kena air apa kagak, jadi mudarat apa tidak ketika kena air. Makanya apa, kalau menurut pendapat Imam Romli, ketika ada keraguan dari penyakit kita, itu penyakit ringan apa berat, itu boleh kena air atau tidak, fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin, gitu. Maka kagak boleh kagak tuh, fala budda indahu, di baginya daripada permasalahannya itu tadi, min ikhbari tabibin thiqatin, mesti dia dapat informasi dari siapa? Tabib, dokter. Thiqah, apa thiqah? Dokter yang terpercaya, kan gitu. Jadi dokter yang terpercaya itu, ya, ketika kita berobat itu, ya kan dibolehkan ya, ya bahkan wajib hukumnya kalau ketika orang sakit itu apa? Ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah apa? Ke dokter, kan gitu. Selama itu tidak merusak daripada apa? Akidahnya, kan begitu. Ini dokter ini manjur nih, katanya. Ya, hakikatnya Allah kasih sembuh lewat wasilah itu dokter, kan begitu. Tapi ikhtiar kita kan jadi wajib. Nah ketika ikhbarin tabibin thiqatin, ada dokter yang informasinya itu terpercaya, ya Bapak ini penyakit Bapak lumayan parah gitu, jadi Bapak untuk sementara 7 tahun jangan kena air ya, kan begitu. Nah itu berarti thiqah nggak kira-kira itu ya? Itu kayaknya nggak thiqah, itu nggak terpenuhi 7 tahun nggak kena air kan? Ya Bapak minimal, pokoknya Bapak ini jangan terkena air itu, langsung bagian ini nggak boleh kena air ya, nanti bisa tambah parah penyakitnya. Nah, itu kan namanya bi ikhbari tabibin thiqatin. Jadi lewat informasi yang kita dapatkan dari dokter yang terpercaya, kan gitu. Sekarang pertanyaannya, emang ada dokter yang tidak terpercaya? Banyak, nakut-nakutin gitu. Ya itu bukan dokter kali ya, menteri apa? Menteri apa mantri? Lalu ada nih, Bu, ini anak ibu jantungnya berhenti Bu 5 menit. Lah orang jantungnya berhenti 5 menit mati. Jadi mesti apa? Ikhbari tabibin thiqah. Ya. Nah ini apa namanya? Membuktikan bahwasanya apa? Antara dokter sama ulama itu punya kesamaannya. Kilahuma, dalam apa namanya? Ta'limul muta'alim itu kan disebutkan. Ya. Orang alim dan tabib dan dokter itu kilahuma ternyata punya kesamaan. Ada dimintain apanya? Nasihatnya. Kalau ulama bicara tentang apanya? Batiniahnya. Kalau dokter nasihat apa? Zahirnya, gitu. Makanya dalam hal ini fikih luar biasa menghargai siapa? Dokter. Bicara tayamum, hukum syar'i udah jelas. Tapi begitu ketemu urusan sakit, tetap fikih suruh ngapain? Nanya juga sama dokter, karena emang ahlinya dia. Itu bicara tentang penyakit ini, sakit kira-kira boleh kena air apa kagak? Itu dokter itu kerjaannya. Jadi tinjauannya bukan tinjauan fikih ya. Nah itu apa masalah itu? Jadi kalau sakit ragu, ya mudarat apa kagak nih kalau kena air? Jadi boleh tayamum apa kagak? Nah, ternyata menurut pendapat Imam Ibni Hajar itu dibolehkan. Kalau menurut pendapat Imam Romli kagak boleh tayamum. Sebelum apa? Sebelum dia meminta ya nasihat, kejelasan informasi dari siapa? Dokter yang terpercaya, untuk bisa tahu ini penyakitnya. Penyakitnya boleh kena air atau tidak, atau ketika kena air ini tambah parah atau tidak penyakitnya.
Salisan, adapun yang ketiga ya, penyebab daripada tayamum itu adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Jadi ada air tapi dibutuhkan untuk apa? Menghilangkan haus. Siapa? Hayawanin muhtaram. Nanti bicara hayawanin muhtaram di sini maksudnya adalah al hayawanul muhtaram huwallazi yahrumu qatluhu. Ya, jadi yang disebut hayawanul muhtaram adalah yakni yang haram hukumnya dibunuh. Ya, haram dibunuh. Jadi kalau ada makhluk Allah yang haram dibunuh itu termasuk muhtaram namanya. Ya, dihormati pada syar'i. Haram hukumnya dibunuh, nggak boleh. Jadi walaupun di sini disebut hayawan, itu bukan berarti hewan nih, artinya makhluk Allah ya. Karena nanti sebutkan di sini. Wal hayawanu ghairul muhtaram. Iya, kalau dia hayawanul muhtaram, lalu dia aus, kita punya air, cukup bakal wudhu doang. Lalu ada hayawanul muhtaram, makhluk Allah yang dihormati, artinya nggak boleh dibunuh dia. Keausan bagaimana? Kita kasih minum dia. Lah kita nggak jadi wudhu dong karena kurang ini air. Ya kalau nggak cukup airnya bakal wudhu, maka tayamumlah dia. Daripada ngasih dia aus, mendingan kita wudhu. Ya tergantung siapa dulu yang kita kasih ketika keausan itu. Kalau disebutnya adalah al hayawanul muhtaram, kalau dia masuk dalam kategori yang alladzi yahrumu qatluhu, gitu ya. Kategorinya adalah yang haram dibunuh, maka hakikatnya kita wajib hukum yang ngasih air itu. Kita nggak wudhu tuh. Nah sekarang al hayawanu ghairul muhtaram, berarti kalau ketika ada yang muhtaram kan ada yang ghairul muhtaram. Berarti kalau yang ghairul muhtaram dia kausan, biarin kausan sampai mati. Gitu biarin, kita wudhu aja wudhu. Gitu sampai mati nggak apa-apa. Siapa itu yang ghairul muhtaram alladzi yajuzu qatluhu? Ghairul muhtaram adalah yang boleh kita bunuh. Boleh dibunuh nih. Jadi ketika kita bunuh nggak dosa kita. Justru malah ada pahala. Wa huwa sittatun, ada 6. Yang boleh kita bunuh ada 6 golongan. Yang pertama tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Idza tarakaha juhudan au kasalan. Siapa dia? Yang termasuk tarikus shalah yang boleh dibunuh adalah orang yang meninggalkan salat. Tarikus salat, orang yang kagak sembahyang, nggak salat tuh. Jikalau dia meninggalkannya karena apa? Juhud itu apa? Juhud emang apa? Sengaja. Au kasalan, atau apa? Males. Sengaja nggak sholat atau males sholat. Jadi kalau ketemu orang yang begini, bunuh. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya juzu qatluhu, kan gitu. Boleh kita untuk membunuhnya karena dia termasuk ghairul muhtaram. Ada orang kagak sholat, kausan. Kita punya air segitu-gitunya bakal wudhu. Kira-kira kita kasih minum, apa kita wudhu? Wudhu. Kalau emang jelas-jelas dia apa? Tarikus sholat. Karena saking jeleknya, saking buruknya dosanya orang yang meninggalkan sholat, sehingga dalam hukum ya juzu qatluhu, boleh dibunuh. Nanti kalau punya saudara, tetangga yang kagak sholat, bunuh aja kalau. Ntar saya pinjemin golok banyak. Buat pahala tuh, besar pahalanya. Coba nanti dari polsek datang tuh, tangkap. Ya, ntar kasih alasan sama polisi juga, Pak, ini ada babe Pak, tarikus sholah, boleh dibunuh. Itu maksudnya apa ya? Saking apanya? Saking hinanya tuh orang yang kagak sholat. Jadi kagak ada nilainya, dibunuh juga ngapa-ngapa. Gitu. Tarikus sholat. Itu yang pertama, tarikus sholat. Yang kedua, yang termasuk ghairul muhtaram itu azanil muhson. Siapa itu zanil muhson? Ya kan ada zina, itu ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Yang muhson alladzi wati'a fi nikahin sahihin thumma zinan. Siapa dia? Zina muhson itu orang yang masing-masing udah apa? Menikah, beristri, bersuami itu. Dia berzina, itu zinahnya zina muhson namanya. Yang begitu bunuh gitu. Ya karena hukuman zina muhson itu apa? Dirajam kan?
ya, dipendem badannya setengah, lalu dilempar dengan batu sampai apa? Sampai mati tuh. Batu juga batu yang tajam, bukan batu cincin. Batu cincin ditanggapin sama dia kan gitu, sambit, wah bacan gitu ya, batu sampai mati itu kan hukumannya ya, karena emang apa ya, termasuk dia yang ghairul muhtaram, yang tidak dihormati pada syar'i dan boleh untuk dibunuh tuh. Hukumannya berat sekali itu, zina muhsan ya. Kalau zina ghairu muhsan ya, zina ghairu muhsan ini yang belum apa, dia belum nikah, itu belum punya pasangan, lalu dia berzina, itu kan dia apain? Dicambuk 100 kali, lalu diapain? Diasingkan selama 2 tahun. Tuh berat juga kan gitu ya. Kita ada orang berzina dinikahin ya, nikahin tanggapin dangdut lagi, dramain, waduh bahaya itu. Padahal suruh apain? Suruh asingin, 2 tahun tuh diasingin, jangan tinggal di situ. Wah, mau dibikinin rumah malah, bos, cakep dah itu. Ya makanya kita jadi kesawaban, kalau orang kata kesawaban, kena juga apanya? Imbasnya dari dosanya tuh zina yang ghairu muhsan. Zina muhsan apalagi itu ya, mudah apa? Masing-masing udah pada beristri, masing-masing udah pada bersuami. Lalu apa dia? Berzina, itu zina muhsan. Berat banget itu. Dibunuh kagak ngapa-ngapa itu orang. Gitu. Karena disebutnya tadi ya juzu qatluhu gitu. Boleh dibunuh. Gitu. Tapi kan sama masyarakat kita jadi apa? Lumrah ya, biasanya gitu. Ada orang pelaku zina ya karena di alam sama babanya mamanya. Nah gitu ya, tong udah melendung lah, iya. Tadi nikah dah, kata dikawin. Udah diramein lagi. Pamilis. Aduh gitu. Itu luar biasa itu, ya Allah. Padahal dosanya gede bener. Lalu yang ketiga, yang termasuk ghairul muhtaram gitu, yang tidak dihormati, yang boleh dibunuh apa? Al kafirul harbi, kafir harbi nih. Ya, karena nanti ada kafir dhimmi ya. Kafir harbi itu alladzi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. Jadi kafir harbi alladzi la dhimma, enggak ada jaminan, wala ahda, dan tidak ada perjanjian, wala amana lahu minal muslimin, dan enggak aman dia daripada orang Islam. Harbi itu kan apa? Perang. Jadi kafir harbi adalah kafir yang apa? Memerangi umat Islam, galak sama kita. Tuh, itu yang begitu apa? Boleh kita galakin. Ya kan Nabi juga dalam sejarahnya nggak pernah perang itu memulai peperangan, akan tapi apa? Duluan diapain? Diserang. Ya, diserang, ya membela diri, ya diperintahkan untuk membela diri. Jadi terjadi peperangan. Jadi nggak ada sejarahnya Rasulullah itu memulai duluan apa? Peperangan. Gitu. Kalau istilah kata lu jual, gua borong kan begitu. Jadi kafir harbi, orang kafir yang apa? Memusuhi umat Islam, itu boleh dibunuh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ada orang kafir yang apa? Dhimmi, ya tinggal deket sama kita, ya baik dia sama kita, kan gitu, nggak pernah apa namanya ngaduk-ngaduk urusan akidah kita, itu kafir dhimmi. Kalau dia kehausan, kita bantu, gitu. Kalau dia kesusahan, kita bantu. Akan tapi kalau kafir harbi, tidak. Itu. Warabi'u wal murtaddu, ya murtad nih, ya murtad ya, yang apa? Yang keluar itu daripada Islam. Wa huwa alladzi qata'al Islam. Dia adalah orang yang memutuskan Islam, yang memutuskan untuk keluar dari Islam, biniyatin au qaulin au fi'lin, dengan niat atau dengan lisan atau dengan perbuatan. Itu ya, murtad itu bisa dengan apa? Hati. Ya, i'tiqad dia dalam dirinya udah menyatakan keluar dari Islam, itu jadi murtad juga. Ya, nanti dalam Irsyadul Ibad itu diceritakan banyak ternyata dosa-dosa yang berimbas kepada dosa murtad. I'tiqadnya udah keluar daripada Islam, ya, lisannya atau perbuatannya, kan gitu. Perbuatannya apa? Ya misalkan tidak menjalankan syariat Islam dengan betul-betul ngapain? Menafikan itu syariat, nah, itu dianggap murtad juga.
itu murtad. Walladzi qata'al Islam. Jadi kalau ada orang murtad itu apa namanya, termasuk yang ghairul muhtaram. Jadi kalau kita punya air itu cukup bakal wudu, lalu ada orang murtad kehausan, biarin dia mati, kita wudu gitu. Wal khamisu, adapun yang kelima, al kalbul akur, anjing gila, anjing gila nih, atau anjing yang galak dah sama kita itu. Wa huwa alladhi fihi idza'un, menyerang, itu anjing yang galak. Kalau kita kan banyak juga anjing-anjing yang apa, kelihatan kita kagak apa, nggak nyerang, nggak gila, nggak galak dan sebagainya, apa itu. Tapi kalau ada anjing gila, anjing galak begitu, ya kehausan jangan bagi air, kita timpuk aja pala gitu. Gitu. Jadi kalau al kalbul akur gitu, kalau anjing-anjing ya termasuk dalam apa namanya, kitmir itu ya, anjing ashabul kahfi ini kan ada anjingnya juga itu dalam riwayat ya. Ternyata ya memang ya termasuk muhtaram, dia dimuliakan ya kalau dia enggak apa, enggak ganggu, enggak sebagainya itu. Lalu wasadisu, yang keenam, al khinzir, babi. Di annahu aswa'u halan minal kalbi. Itu ternyata babi itu lebih buruk keadaannya dibandingkan apa? Anjing. Tuh babi tuh lebih buruk tuh babi. Pokoknya orang kalau dikata babi lu ganas dah. Ganas dah orang kata babi. Khinzir itu, khinzir. Ya kalau ada riwayat menyebutkan di zaman Nabi Nuh ya, ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah perahu besar ya, karena akan terjadi ya azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh yang menolak akan ketauhidan kepada Allah. Ya bagaimana luar biasanya Nabi Nuh itu bikin perahu besar kan gitu. Ya, kan nggak tiba-tiba bikin perahu itu ya. Nabi Nuh kan prosesnya panjang banget, suruh nanam dulu. Nanam pohonan, ketika udah tumbuh, udah gede, suruh tebang, habis tebang baru bikin perahu. Artinya apa? Umat Nabi Nuh tuh dikasih kesempatan lama untuk ngapain? Untuk mengakui ketauhidan gitu. Allah masih sayang tuh. Diajak begitu lama nggak mau jual, kan kira-kira kalau nanam, tumbuh, gede, baru ditebang, baru bikin perahu, kan lama itu waktu kira-kira. Bikin perahu, ternyata pas bikin perahu kan yang masuk bukan orang doang ya, kan binatang kan masuk, kan pada berpasang-pasangan itu binatang dia masuk ya. Sekarang dalam riwayat perjalanan Nabi Nuh di perahu itu apa? Lama, ya kan? Ada yang menyebutkan berbulan-bulan tuh di perahu. Ya kan isinya bukan hanya manusia tapi apa? Binatang. Ya kan jadi kotor kan? Ya perahu Nabi Nuh itu jadi apa? Jadi kotor. Ya orang pada buang kotoran, ya binatang pada buang kotoran juga, jadi bau. Ternyata banyak ada wabah penyakit ketika itu ya, karena kotor ya. Dari sebab kotornya itu jadi penyakit. Makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk diturunkan makhluk Allah yang bisa membersihkan kotoran itu. Dalam riwayat malaikat itu ngapain? Ngusap perut gajah. Ya, maka keluarlah apa? Babi. Tuh. Ngapain tuh? Makanin kotoran. Ya, makanya babi sampai sekarang apa? Ya makannya emang kotor, bahkan kotorannya sendiri dia makan. Makanya disebutnya li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Tuh. Dia itu babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing gitu. Dimakan dia gitu. Babi dimakan, daging kan dimakan. Enak katanya dagingnya. Tahu kayak apa, emang kita belum nyoba gitu. Wih kalau enak itu kan riwayatnya begitu ya, dimakanin tuh kotoran, ternyata apa, perahu jadi bersih. Ya emang ini diciptain emang itu buat apa namanya, buat makan kotoran kan, gitu. Tapi diabadikan ya, binatangnya tetap ada. Itu buat apa? Ujian buat kita maksudnya kan gitu. Maksudnya kalau itu udah selesai, babe tugasnya udah selesai, udah balik lagi ke perut gajah kan, enggak, tetap ada. Dizohirin nama Allah surah, jadi ujian buat kita tuh. Gitu. Allah kasih makhluk yang begitu, kira-kira kita bagaimana? Gitu. Itu babi. Ternyata iblis campur tangan tuh ya. Ya, babi tuh perutnya diusap, keluar tikus. Ya, keluar tikus dia. Makanya perahu Nabi Nuh itu hampir goyang. Karena apa? Habis digigitin.
Tikus emang dari dulu tikus mah kerjaannya begitu. Apa digigitin? Nah, gitu. Sampai duit digigitin juga sama dia, hampir. Tuh, gigitin. Ya, dalam riwayat lagi, ya Allah utus lagi malaikat suruh usap perut macan tuh. Maka keluar apa? Kucing. Ya, makanya suruh ngejar-ngejar apa? Tikus, diabadikan oleh Tom and Jerry. Itu tikus sampai sekarang. Tapi rasanya sekarang bukannya kucing ngejar tikus enggak ya? Tikus ngejar kucing karena gede-gede banget tikusnya. Gitu. Ya, ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ya, wallahu alam itu kebenarannya. Tapi ada yang banyak menyebutkan tentang hal itu. Jadi babi itu ya memang aswa'u halan minal kalbi, ya bahwa lebih buruk ya keadaannya daripada anjing dia. Jadi kalau misalkan ada babi ya bunuh kan gitu. Boleh gitu, ya juzu qatluhu, dia boleh dibunuh. Kalau andai kata dia keausan, ya lalu kita punya air gitu cukup untuk berwudu, jangan dikasih babi kan gitu. Mendingan kita pakai bakal wudu, jadi dia keausan nggak apa-apa gitu, karena khinzir itu babi tadi. Inilah yang termasuk di dalam al hayawanu ghairul muhtaram, yakni hewan yang tidak dihormati, atau alladzi yajuzu qatluhu ghairul muhtaram, artinya tidak diharamkan untuk dibunuh. Artinya boleh dibunuh tuh. Orang yang meninggalkan sholat itu paling tinggi derajatnya tuh. Paling pertama tuh. Jadi kalau ada babi lalu ada orang yang kagak sholat, mana duluan yang kita bunuh? Orang yang kagak sholat dulu. Tuh babi belakangan. Babi kita ajak untuk membunuh orang yang kagak sholat tadi. Lu ikut gua, bunuh dia dulu. Kan begitu. Nah, itu tarikul sholat tuh saking apanya itu luar biasanya tuh. Dosanya orang yang meninggalkan sholat sehingga dibolehkan untuk dibunuh. Marahilul bahthi anil ma'i arba'atun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.